Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kajian membahas kitab sunnah-sunnah yang terlupakan, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Alhamdulillah, sekarang ini banyak orang yang sudah mengenal sunnah, bahkan menjalankannya, tapi masih ada yang ternyata sunnah-sunnah ini jarang diamalkan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu termasuk orang yang bukan hanya menjalankan sunnah, tapi menghidupkan sunnah, dengan harapan kita bisa bernama sahabat Nabi SAW di surga Firdaus nanti, dengan harapkan kita menjadi muslim yang terbaik. Baik, kita lihat halaman 71. Salat tahiyatul masjid sebelum menyalami jamaah. Oke Bu, bisa dimulai semua, fokus ya Bu, mulai ya. Ayo, udah, jangan ngobrol baik ya. Banyak orang masuk masjid itu langsung salaman sama temennya. Nah, ini salah. Harusnya sholat tahiyatul masjid dulu baru salaman. Apalagi yang masuk langsung selfie, masuk langsung foto sama temennya, masuk langsung ngobrol ya. Jadi yang lebih tepat ini kita bahas nih, salat tahiyatul masjid sebelum menyalami jamaah. Des, baca Des. Allamah, mana dia baca? Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang yang memasuki masjid harus memulai dengan mengerjakan salat 2 rakaat yang disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Setelah itu dia bisa menemui orang-orang dan menyalami mereka. Jadi tahiyatul masjid dulu baru ketemu orang-orang. Kalau ustadznya belum ngajar. Kalau ustadznya udah ngajar, situ duduk. Jangan sama teman-temannya, karena ganggu siapa? Ganggu temannya yang lagi belajar, ustadznya, sehingga akhirnya ya ibu kan salaman pasti gerakan, nah, ustadznya pasti kan keganggu juga. Paham Bu? Ya. Jadi kita ini belajar bagaimana menghidupkan sunnah Nabi yang jarang dilakukan. Di antaranya itu tadi, datang ke masjid, ibu pada salaman, cipika-cipiki, terus boro-boro tahiyatul masjid, duduk be langsung ngejebreg, minum, makan dan lain-lain. Harusnya dia ngapain tadi? Sholat tahiyatul masjid. Kalau ustadznya belum datang, dia boleh salaman sama teman-temannya ya. Tapi kalau ustadznya udah datang, dia duduk
Ustadz, bagusan mana sih sebenarnya kita ta'lim apa tahiyatul masjid? Ibu asal tahu ya, tahiyatul masjid itu sampai ada yang mewajibkan. Kebanyakan ulama mensunnahkan. Ya. Kebanyakan ulama mensunnah. Tapi ada ulama yang mewajibkan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu kayak orang ini, Bu, kayak orang masuk rumah. Ibu kalau masuk rumah ngucapin apa? Assalamualaikum. Baca bismillah, ucapkan assalamualaikum. Ya. Nah, sama kita masuk masjid baca doa, ya, kemudian setelah itu baca apa tadi? Masuk masjid baca doa, kemudian sholat tahiyatul seperti ngucapin salam ke rumah. Jadi kalau ibu di rumah, assalamualaikum. Jangan tahiyatul masjid itu di rumah, ya. Tapi ada riwayat sholat masuk dalam rumah, Bu. Ada riwayat setiap masuk rumah sholat 2 rakaat, boleh. Tapi bukan tahiyatul masjid. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat sebelum ketika masuk rumah. Jadi keutamaan tahiyatul masjid itu percis kayak orang. Assalamualaikum. Cuma kalau ke masjid ibu sholat. Terus kalau ustadznya udah datang, ya udah duduk, ya duduk. Ya jangan begini, apalagi ngucapin salam, assalamualaikum. Ya orang lagi taklim, keganggu nggak? Ganggu. Udah Bu, ibu udah tahiyatul masjid belum tuh yang videoin? Ya, tahiyatul masjid dulu, baru videoin. Ya, dah. Lanjut. Kemudian salat tahiyatul masjid, maka dari itu salat tahiyatul masjid dilakukan sebelum ngapain? Menyalami orang-orang yang ada di dalam masjid. Kenapa? Sebab salat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan menyalami manusia adalah hak sesama manusia. Mana yang diduluin? Kalau dulu, cuma kebanyakan tadi ya hak manusia diduluin. Padahal hak Allah dulu, baru nanti salaman. Ya, tapi kalau ustadznya udah datang, duduk dengarkan. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, tahiyatul masjid dulu apa langsung aja duduk menuntut ilmu? Paham? Jadi kan menuntut ilmu wajib Ustadz. Salat tahiyatul masjid juga kan saya tadi bilang ada yang mau wajibkan, tapi kebanyakan ulama mensunnahkan. Maka jawabannya yang bagus begini, ibu salat tahiyatul masjid aja dulu dengan cepat. Habis 2 rakaat baru taklim supaya dapat ya dapat tahiyatul masjidnya, dapat menuntut ilmunya, ya. Makanya kalau begitu ya bagusnya udah wudu dari rumah ya. Udah wudu dari rumah. Karena kalau ibu wudu lagi di sini kan tuh dandanan luntur, ya. Kalau ibu misalnya wudu lagi, ya habis sudah pesona, ya, ya walaupun ya, jadi yang utama sholat wudu di rumah. Kemudian kita lihat apa hadis halaman berikutnya. Hadis yang menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang kita pelajari di sini. Lanjut, Desi. Pertama, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW memasuki masjid, lalu masuk juga ke dalamnya seorang laki-laki yang langsung mengerjakan sholat. Selesai sholat, laki-laki tersebut menghampiri Nabi SAW, kemudian menyalaminya. Benar nggak? Benar nggak dia nih? Benar. Sholat dulu, baru salam. Cuman masalahnya sholatnya kagak benar, sholatnya cepat orang, ya akhirnya enggak nina, ya lanjut. Terus habis dia nyalami Nabi, beliau pun menjawab, kenapa disuruh ulangi sholat? Maksudnya dia udah sholat tapi kagak benar, paham? Terus
orang ini datang ke masjid, dia sholat, lalu ngucapin salam sama Nabi. Nabi jawab salamnya, akhirnya Nabi suruh orang ini ngapain? Ngulangin sholatnya, karena sholatnya enggak bagus. Tapi yang kita sampai 3 kali sholat tuh dia suruh diulangi terus. Nah, yang kita ambil dari sini apa? Sholatnya kan, dia sholat dulu sebelum ngapain? Sebelum dia ngapain? Menyalami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua mirip dengan hadis pertama, tapi hadisnya dari Rifa'ah bin Rafi. Dah, lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari praktek sholat laki-laki tersebut, bukan mengingkari diakhirkannya ucapan salam kepada beliau hingga dia selesai mengerjakan sholat. jadi yang Nabi ingkari adalah sholatnya. Makanya kalau yang sholat cepat-cepat itu yang taraweh ada di zaman Nabi, udah disuruh ulangi kayak apa itu, ya. Makanya Nabi mengingkari sholatnya yang salah. Makanya sholat jangan cepat, harus tumanina. Terus Atas dasar itu disunahkan kepada orang yang masuk ke dalam masjid, apabila di dalam masjid ada 3 takiyah atau ucapan salam. perhatikan, ibu kalau masuk ke dalam masjid ada 3 ucapan salam yang harus dilakukan berurutan. Nih adab-adab di masjid nih. Adab-adab di masjid. Silakan yang baru datang salat tahiyatul masjid dulu. Ya, adab-adab di masjid. Yang pertama, tahiyah. Jadi ada berapa tahiyah? 3. Ada 3 adab ketika masuk masjid. Ada 3 ucapan salam ketika masuk masjid. 1, mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu ada grup Sadira? Ada grup Sadira, coba lihat di grupnya. Saya kirim tadi tuh. Doa masuk masjid. Doa masuk masjid. Ini jarang ada yang hafal. Ya. Bu. Doa masuk masjid. Ada semuanya? Taib. Doa masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Baca bareng-bareng. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, Bu, itu doanya masuk masjid. Ibu kan cuma Allah maftahli doang. Ya, tambahin ya supaya dapat pahala ngamalin sunnah yang jarang diamalkan. Taib, saya ulangi. Ketika kita masuk masjid ada 3 salam. Yang pertama, masuk masjid baca doa. Allah bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Satu lagi, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, Bu, kalau ibu baca doa tadi ya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid membaca doa dia tadi, kemudian beliau bersabda, apa kata Nabi? Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak. Apa kata dia? Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Jadi setan teriak, setan ngomong apa?
orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Sekali lagi baca. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bu, mudah-mudahan ibu dijaga oleh Allah dari setan, karena setan teriak hafizha minni sairal yaum. Orang ini dilindungi dari setan sepanjang hari. Ya, ini tahiyah yang pertama. Ini salam yang pertama ketika masuk masjid. Amalin, ya, amalin. Yang ibu-ibu pasti yang doa yang bawahnya yang belum. Auzubillahi'l azim wa biwajhil karim belum, ya, apalin amal. Nah, siapa ini yang tinggal di sini? Desi tinggal di sini. Di mana yang tinggal di sini siapa selain Melati? Ada yang tinggal di sini? Di Admiralty ini? Ada? Lah kagak ada, ini orang luar semua. Ya? Hah? Oh. Ya. Jadi kalau ini maksudnya kalau misalnya ada orang sini, ini masjid kan bagus, bikin stikernya, ya. Tahu nggak Bu? Saya belum menemukan masjid yang komplit pakai doa ini. Setahun yang kemarin belum. Saya nggak temukan di masjid-masjid yang ada, yang saya pernah lewatin lah. Saya nggak tahu kalau ada ya. Saya temuin di mana Bu? Akhirnya saya temuin masjid yang ada doa begini. Tapi masih kurang. Enggak pakai yang mana? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Cuman atasnya doang udah bagus. Bismillahi wassalatu wassalamu Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Saya temuin di mana Bu? Di Bali. Subuh-subuh saya mau ngajar. Begitu saya turun dari mobil, saya lihat, waduh, masjid ini pakai doa Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Nah, makanya ibu-ibu yang rumahnya dekat masjid, ya, saya punya stikernya. Ibu kalau mau dapat pahala tuh diapain? Di fotokopi tapi yang warna, ya, terus ditempelin di masjid, ya, izin dilaminating, pokoknya bikin yang bagus biar orang tuh seneng bacanya. Ya kalau cuman kertas putih doang mah takutnya orang kan ada yang memang suka senengnya sama yang bling-bling, ya, yang warna-warna jadi enak bacanya. Nah, tulisin, ya, mudah-mudahan baca doa itu ibu dapat pahalanya. Walaupun ibu sholat di mana? Di rumah. Jom, siapa yang rumahnya dekat masjid? Oh. Atau ibu-ibu gerilya. Ibu-ibu kan, siapa bapak-bapak yang berani nolak pendapat ibu-ibu? Ya, Meti cari masjid, usulkan DKM. Saya punya nih doa masuk masjid sunnah yang jarang diamalkan. Kata pengurus masjid, kita juga udah ada doa masuk masjid mah. Kata Meti, pasti Allah maftahli kan Pak? Ini beda Pak. Ada tambahan sunnah yang jarang diamalkannya. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita, ya. Taib, itu tahiyah yang pertama. Yang kedua, tahiyah yang kedua mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi ada 3. Yang pertama tadi doanya, yang kedua mengucapkan salam. Ketiga apa tadi? Salat tahiyatul masjid. Yang ketiga mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid, ya. Tapi maksudnya ngucapin salam Bu kalau ustadznya nggak ada apa tadi? Nggak ada pengajian. Ya jangan ibu Assalamualaikum. Nah ustadznya kan lagi ngajar dan salam kan harus dijawab. Ustadznya bilang Waalaikumsalam Bu, ya gitu. Jadi atau apa tadi?
duduk. Tapi kalau ada temannya, ustadznya belum datang, assalamualaikum, ya, salaman sama sebelah kanan kirinya. Bahkan kita disuruh berbuat baik sama sebelah kanan kiri kita, ya. Taib. Saya ulangi. Ketika kita masuk masjid, ada 3 tahiyah yang bagus dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam masjid. Yang pertama yaitu membaca doa masuk masjid. Yuk sekali lagi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tambahin. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Tahiyah yang kedua buat orang yang masuk masjid adalah salat tahiyatul masjid. Tahiyah yang ketiga mengucapkan salam dan bersalaman kepada teman-temannya yang ada di situ. Taib, inilah 3 tahiyah ketika masuk masjid. Kita coba memperdalam tentang tahiyatul masjid. Baik ibu-ibu sekalian muliakan Allah, sudah selesai bab ini, kita coba memperdalam tentang tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap saat. Setiap saat orang masuk masjid, walaupun di waktu-waktu terlarang. Gak ada bu, saya lagi bahas yang lain, ya. Ini bahasan ini sudah selesai. Cuman kita coba memperdalam apa tadi, tahiyatul masjid. Karena ibu-ibu, masya Allah sering ke masjid untuk menuntut ilmu, maka harus tahu adabnya, ya. Nah, ketika orang masuk ke dalam masjid, ya, maka sholatlah tahiyatul masjid walaupun di waktu terlarang. Misalnya 5:30 sore, ya, ibu kan itu waktu mau matahari terbenam tuh, nggak apa-apa karena juga tahiyatul masjid karena ada sebabnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla yajlisa." Jika salah seorang masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Tuh, sebelum dia. Bu, tapi kalau duduknya baru sebentar, mungkin lupa, effort dari rumah tinggi banget, pengen ke masjid, datang ketemu temennya yang soulmate, ya, teman seperjuangan, ya, bestinya. Terus itu mah besti kalau angkatan lama. Kalau sekarang apa bahasa anak jaksel tuh? Nah, ya apa? Brainya, ya, ya, kata, ya, apa kabar bray, gitu ya. Tambah nggak begitu, ketemu uhtinya, ketemu STJ-nya, Sister Til Jannah. Saking lupanya, senangnya, langsung duduk. Gimana, apa kabar? Ya Allah, tas lu baru ya? Ya, luar biasa. Itu bros, gede amat ya, dan lain-lain. Nah, bu, ya, udah biasa aja. Ya, terus tiba-tiba kata temannya, tahiyatul boleh langsung diri, karena belum lama. Ya, sebagaimana saya baca dalam kitab Al-Minyayatus Syari'iyah, ada sahabat Nabi masuk masjid, ya duduk, tapi akhirnya berapa lama dia langsung sholat tahiyatul masjid, gak apa-apa, belum lama. Tapi kalau udah kelamaan, gak usah tahiyatul masjid. Tapi kalau mau, dia keluar dulu, ngapain? Baru masuk lagi tahiyat. Kalau udah lama nggak usah, ya, apalagi udah minum makan jus, ya, udah ini udah itu. Tapi kalau misalnya belum lama-lama, dia boleh bangun untuk tahiyatul masjid atau keluar dulu lalu masuk baca doa lalu tahiyatul masjid. Taib. Jadi para ulama, ya, berada yang berpendapat bahwa masuk ke dalam masjid ini disyariatkan, ya, apa tadi, wajib.
Tapi kebanyakan ulama apa tadi? Sunnah. Baik, kita coba bahas hal-hal tentang tahiyatul masjid. Apa pengertian tahiyatul masjid itu apa? Ibnu Hajar mengatakan tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan berapa rakaat? 2 rakaat dan dikerjakan seseorang ketika masuk ke dalam masjid. Adapun hukumnya termasuk sunnah berdasarkan ijma', karena itu merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid. Dikecualikan Bu, tahiyatul masjid nih dikecualikan. 1, bagi orang yang terlambat masuk masjid sedangkan sholat fardu udah mulai. Ibu datang ke masjid ya, udah qomat, nggak boleh sholat. Ya, iza uqimatus shalah falas salata illal maktubah. Ibu datang ke masjid udah qomat, ibu lagi baru takbiratul ihram, batalin. Tapi kalau udah rakaat kedua, ibu percepat. Asal yakin dapat takbiratul ihramnya bareng sama imam. Ya. Jadi begitu ibu masuk ke masjid, imam sudah Allahu Akbar atau sudah qomat, ya sudah ibu enggak pakai tahiyatul masjid. Udah ibu langsung sholat berjamaah. Tapi saya pernah lihat ada bapak-bapak saking salahnya memahami tentang tahiyatul masjid, dia orang lagi sholat berjamaah, dia tahiyatul masjid. Dia bilang, saya nggak biasa Pak Ustadz kalau masuk masjid nggak tahiyatul masjid. Ya bagus, tapi lu salah. Soalnya apa? Imam udah mulai sholat. Jadi kalau mau tahiyatul masjid, datanglah sebelum qomat. Ya, tuh. Jadi boleh tidak tahiyatul masjid orang yang apa tadi? Orang yang imam sudah melakukan takbiratul ihram atau sudah qomat. Kemudian atau orang yang tugasnya di masjid Bu, misalnya dia kerja merbot, kan merbot mah ke masjid baik. Terus kalau dia tiap masuk masjid akhirnya ya kayak ini tuh yang bagian gue itu kan keluar dia tuh, nanti masuk lagi dia sholat lagi, keluar lagi tuh nyambut tamu, dia masuk lagi sholat lagi. Maka untuk pengurus masjid yang memang ngurusin masjid, kata Ibnu Hajar, dibolehkan untuk apa tadi? Tidak tahiyatul. Itu yang kedua. Kenapa? Hal itu akan memberatkannya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, saya mau khotib Jumat. Khotib Jumat kan ada 2. Ustadznya datang lebih awal, jam 11:30, jam 12 kurang seperempat. Nah, dia mah tahiyatul masjid tuh khotibnya. Khotibnya datangnya terlambat. Maksudnya apa? Kan salam dulu terus baru azan kan? Udah maka khotibnya kalau dia sholat akhirnya bisa sholat Jumat terlambat. Maka khotibnya ngapain? Langsung naik atas mimbar, langsung azan tuh muazin. Maka khotib Jumat tidak tahiyatul masjid, karena ditakutkan kalau dia tahiyatul masjid nanti sholat Jumatnya jadi terlambat. Ya. Kemudian ibu sekalian muliakan Allah, ada beberapa tahiyatul masjid. Pertama, tadi ya, masalah pertama, disyariatkan untuk tahiyatul masjid di setiap waktu. Maksudnya walaupun di waktu-waktu terlarang. Kedua, pelaksanaan tahiyatul masjid dilakukan sebelum duduk. Ya, sebelum duduk. Ketiga, boleh udah duduk tapi duduknya belum apa?
Ya, boleh belum duduk, tapi duduknya belum apa tadi? Lama. Ya. Enggak usah makanan. Ya. Bawa pulang aja. Ya, enggak. Dah, lagi puasa. Ya. Enggak lihat apa lemes ini. Ya. Dah. Masalah yang apa tadi? Ketiga. Ya. Kemudian yang ketiga, jika dia masuk masjid langsung duduk karena tidak tahu atau belumlah lama, maka dia langsung boleh apa tadi? Tahiyatul masjid. Itu masalah yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, ini sering nih, Bu. Ibu masuk masjid. Pas azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ibu baik menjawab azan lebih dahulu. Tapi jangan duduk. Ngerti nggak? Supaya nanti bisa tahiyatul masjid. Ya, pernah kan ibu masuk masjid, tahu azan. Maka ibu jawab azan dulu. Ya, sampai selesai. Karena kan jawab azan pahalanya gede. Ya, jawab azan udah kita bahas tuh kemarin tuh. Ya, tahu pada diamalin apa kagak. Gimana Bu kalau habis azan? Jawab azan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin sampai la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Siapa yang menjawab azan dengan ikhlas, Allah berikan dia surga. Sehari 5 kali Bu dapat surga, Masya Allah. 2, habis azan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Emang begitu? Bukan. Main ikut aja. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu nih diajak kemana ikut ya. Saya mengetes ya. Ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus raditu billahi robba wa bi Muhammadin Rasulah wabil Islami dina. Siapa yang diampuni, baru baca sholawat Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, dapat pahala, dapat sholawat dari Allah 10. Baru baca Allahumma rabba hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang baca itu halat lahu syafaati, dia berhak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Masya Allah, kalau ibu jawab azan dari awal sampai akhir, ibu ikhlas jawabnya, dapat surga. Ibu baca syahadat tadi kan, kemudian ditambah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka ibu diampuni dosa-dosanya. Ibu baca salawat kan tadi, maka Allah bersalawat kepada ibu 10 kali. Lalu ibu baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai habis, ibu dapat insyaallah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang tenar di kita apa? Yang tenar di kita kan cuman Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah doang. Padahal banyak urutannya. Amalin ya Bu.
amalin, jangan ngangguk-ngangguk baik, ya. Dah. Nggak ada, ya, nggak ada birahmatika ya arhamar. Yang begini nih, yang dhaif nih Bu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, itu dhaif. Ya, termasuk ya pakai birahmatika ya arhamar rahimin, tidak, ya. Taib. Nah, kalau innaka la tukhliful mi'ad, itu tambahan. Ada yang menyatakan tambahan itu lemah, ada yang menyatakan boleh. Tapi kalau Bukhari nggak ada tambahan itu, cuman sampai wa'adtah saja. Taib. Masalah kelima, apabila ada orang masuk masjid sedang imam saat itu sedang khutbah, maka tetap disunnahkan mengerjakan tahiyatul masjid dan hendaknya meringankannya. Nih Bu, gini, ibu kan kagak sholat Jumat ya, tapi ibu sholat Jumat kadang-kadang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Nah sekarang ya nggak apa-apa kalau sholat Jumat, tapi tidak disunnahkan ibu-ibu sholat Jumat mau di mana aja, yang di laki-laki, tidak diwajibkan perempuan. Nah sekarang tadi kan ibu masuk masjid lagi azan, maka ibu ngapain tadi? Jawab azan dulu baru sholat tahiyatul masjid. Kalau Jumat beda. Kalau Jumatan lagi azan, kata Syekh bin Shalih Utsaimin, mendingan ibu sholat tahiyatul masjid. Ini buat bapak-bapak yang Jumatan ya. Ya, mungkin aja suatu saat ibu juga Jumatan. Buat bapak-bapak yang nonton, ya. Ini kan kameranya nih, buat bapak-bapak. Buat laki-lakinya nih, bininya ada di sini semua, ya. Buat bapak-bapak yang datang ke masjid, lalu hari Jumat, muazzin lagi azan, kata Syekh bin Shalih Utsaimin, mendingan tuh bapak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Nggak dengerin azan, supaya nanti setelah selesai tahiyatul masjid bisa dengerin, ya, supaya habis tahiyatul masjid bisa dengerin khatib. Ya, karena mendengarkan khatib penting. Ya, kalau tadi kan ibu-ibu apa? Kalau tadi ibu-ibu masuk masjid bukan hari Jumat, mendingan dengerin apa tadi? Azan dulu. Setelah azan jawab doa azan, baru tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk hari Jumat, mendingan yang bagus supaya bisa dengerin khutbah, maka begitu azan langsung sholat tahiyatul. Terus biar selesai azan dia juga selesai tahiyatul masjid sehingga bisa mendengarkan khutbah. Ya, paham? Kasih tahu bapaknya. Ya, kasih tahu suaminya. Itu masalah yang kelima. Kemudian masalah keenam, penghormatan. Tahiyah itu artinya penghormatan ya Bu ya. Jadi kita kalau masuk masjid ada tiga apa tadi? Ada tiga penghormatan. Masih ingat tadi pertama? Baca doa masuk masjid. 2, sholat tahiyatul masjid. 3, baru salaman atau ngucapin salam sama teman-temannya. Tapi kalau ibu masuk Masjidil Haram, penghormatan ibu bukan tahiyatul masjid. Kalau ibu baru datang kemana? Baru datang dari Madinah, dari Bir Ali untuk tawaf. Apa? Untuk tawaf. Datang, maka ibu sholat apa? Tahiyatul masjid? Tidak, ibu tawaf. Penghormatan buat Masjidil Haram bukan dengan tahiyatul masjid, tapi apa tadi? Tawaf. Termasuk ibu-ibu juga yang tinggal di sekitar hotel. Ya, ibu tinggal di mana? Ya, tergantung paketnya ya.
paket 20 juta, berarti jauh banget. Ya, itu mah tahiyatulnya di aspal kali. Susah kali ya, nggak bisa di masjid. Ibu paketnya, tinggalnya di hotel Intercon, Masya Allah, yang kalau kepleset langsung Masjidil Haram. Ya, pleset langsung Masjidil Haram. Ya, Bu, ya, ibu sholat tahiyatul masjid apa tawaf? Tawaf yang bagus. Tapi masalahnya kalau sekarang kan rame, ya susah ibu bisa. Ya, kalau laki-laki yang susah, perempuan mah gampang kan? Karena perempuan kan kain ihramnya nggak ketahuan. Ya, padahal itu kan buat yang tawaf itu tuh tawaf umroh. Ya. Nah sekarang gimana nasibnya bapak-bapak? Mau tawaf di lantai 2 pasti jauh. Lantai 3 apalagi? Nggak bisa Pak Ustadz. Apa? Nggak bisa apa? Nggak bisa dong saya tawaf. Maka dalam kitab Sahih Fikih Sunnah boleh dia tahiyatul masjid. Karena apa? Nggak mampu. Ya mungkin kalau zaman dulu ya, zaman 10 tahun yang lalu enak, belum banyak orang. Ibu bisa ke bawah, bisa tawaf, terus sholat sunnah tawaf, enak. Sekarang mah katanya rame, maka yang di bawah hanya untuk yang umroh, tawaf umroh. Yang di atas itu buat yang apa tadi, yang enggak umroh, yang pengen sholat berjamaah. Jadi kesimpulannya, kalau ibu datang untuk dari Bir Ali, ya dari Bir Ali, ya ibu, atau dari Hulaifah, yang benar Zulhulaifah bukan Bir Ali, ya Bir Ali itu hadisnya dhaif, kalau yang benar adalah Zulhulaifah. Dari Zulhulaifah ibu kan di sana niat kan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Lalu ibu naik bis, banyakin talbiyah, datang ke Masjidil Haram. Biasanya datang ke hotel dulu, makan, bersih-bersih, wudu, baru datang ke Masjidil Haram. Bagusnya tawaf dulu. Tawaf apa? Tawaf umrah. Kalau ibu memang melakukan tawaf umrah. Tapi kalau ibu udah selesai umrahnya, besok pengen ke masjid lagi, pengen sholat lagi 5 waktu, maka ibu juga bagus tawaf. Tapi kalau ternyata rame, penuh, kayaknya saya nggak sanggup, fisik saya nggak sanggup, apalagi kan kalau nggak salah Bu, berarti 7 putaran 70 menit. Ya ini takutnya lemah, capek, maka ibu silakan sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak bisa apa tadi, tawaf. Ya, ada di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ala mazhabil arba'ah. Selanjutnya, mudah-mudahan ibu dimudahkan untuk bisa selalu untuk bisa umroh, bisa haji ya. Semoga anak-anak kita, keturunan kita dimudahkan untuk bisa umroh dan haji. Masalah yang ketujuh, sholat qabliyah. Ibu-ibu kan, Ustadz saya kan pengen qabliyah dulu, apakah tahiyatul masjid 2, qabliyah 2 jadi 4? Dengerin, sholat qabliyah dapat menggantikan tahiyatul masjid. Jadi ibu sholat duha nih, yang datang tadi, yang sholat duha aja, maka itu sudah menggantikan tahiyatul masjid. Kan dengerin, jangan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Yang penting sholat 2 rakaat. Mau itu tahiyatul masjid, mau itu duha, mau itu qabliyah, mau itu ibu ada orang qiyamul lail, ya itu termasuk tahiyatul masjid. Ngerti? Oke, ibu yang baru datang tadi langsung sholat duha, sudah termasuk tahiyatul masjid. Ya, niat sholat. Jadi
nggak harus tahiyatul masjid itu begini Bu. Dalam hati niat tahiyatul masjid nggak harus. Yang penting 2 rakaat. Mau 2 rakaat apa aja nggak apa-apa. Saya ulangi, mau 2 rakaat apa aja nggak apa-apa. Ya, misalnya, ini kan waktu duha kan? Ibu datang ke masjid, sholat duha 2 rakaat, Allahu Akbar. Maka sholat duha ibu termasuk tahiyatul masjid. Atau ibu-ibu datang ke masjid, pengen qobliyah duhur kan? Sholat 2 rakaat qobliyah duhur, maka qobliyah duhur ibu termasuk tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu nggak harus dihususkan, nggak harus ibu ngomong begini dalam hati niat saya tahiyatul masjid, nggak harus. Yang penting sholat 2 rakaat. Mau 2 rakaat apa aja nggak apa-apa. Tapi nggak bisa kalau ibu sujud syukur. Saya sujud syukur udah menggantikan tahiyatul masjid, nggak bisa. Sujud tilawah, ya, atau sholat witir yang 1 rakaat itu bukan termasuk tahiyatul masjid. Masjid 2 rakaat. Mau itu duha, mau itu qobliyah, ya, itu bisa. Atau sholat sunnah wudu itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Nah, ya, itu masalah yang ke-7, ya. Tapi ibu juga boleh kalau mau. Gimana Pak Ustadz? Ibu niatin 2 niat. Dalam hati niat tahiyatul masjid, terus dalam hati juga niat duha, boleh. Kenapa? Karena Bu berbarengan dalam satu kejadian. Atau langsung 3 boleh. Apa tuh? Sholat sunnah wudu, ya. Tapi ibu-ibu nggak bisa tahiyatul masjid sekalian duhur, nggak bisa, ya. Maka sholat zuhur ibu, ya, nggak bisa, ya, nggak bisa digabungkan sunnah dengan yang wajib. Paham? Masalah ke-7 tuh. Jadi ibu cukup sholat duha saja 2 rakaat, berarti sudah tahiyatul masjid, ya. Tapi kalau Jumatan kan nggak ada qobliyah Jumat, maka itu mah niatnya tahiyatul masjid, ya. Bisa jadi sih duha boleh tuh jam 11 tapi datangnya ke masjidnya, ya, niatin sholat apa tadi? Duha. Berarti duhanya sudah termasuk tahiyatul masjid. Masalah ke-8, ya. Jadi masalah ke-8, kalau imam datangnya lebih awal maka dia tetap sholat masjid. Tapi kalau imam datangnya belakangan untuk sholat apa tadi Jumat, lebih baik dia apa tadi? Sholat Jumat dulu khutbah, ya. Kemudian khutbah baru sholat Jumat, ya, karena takutnya sholat Jumatnya tadi udah dibahas, akhirnya terlambat. Kemudian masalah ke-9, udahlah banyakan, ya. Apa hikmah dari tahiyatul masjid? Hikmah tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid. Sebagaimana seorang masuk ke rumah mengawalinya dengan apa? Salam. Dan juga sebagaimana seorang mengucapkan salam kepada sahabatnya di saat keduanya bertemu. Ibu kalau ketemu kan salam yang diutamakan. Assalamualaikum. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Masuk masjid pun ibu, ya, menghormat dengan apa tadi? Dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid, sebagaimana orang masuk ke rumah dengan mengucapkan salam, atau sebagaimana ketemu temannya mengucapkan salam. Taib, sampai sini ada yang mau nanya sebelum kita lanjut kepada poin D tentang meluruskan shaf-shaf sholat? Ya, ya, namiknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kagak bisa itu mah, tuh nggak bisa. Masjid itu apa bedanya sama musola? Masjid itu wakaf. Ya, kalau musola di rumah itu kan rumah ibu, bukan wakaf. Dan masjid didirikan 5 waktu. Kalau musola bisa jadi ibu lagi pergi kemana, belum tentu bisa sholat 5 waktu di situ. Jadi bedain antara apa tadi? Antara musola di rumah dengan masjid, ya, atau musola komplek. Karena musola komplek ya berdirinya aja di lahan yang lahan pasung, berdirinya aja ya, makanya ada masjid itu ada surat wakafnya. Jadi beda. Kalau ibu di musola ibu punya di rumah musolanya eye-catching, bikin mimbar, dibikin sajadahnya bagus, ya. Padahal ibu sholatnya di mall, kagak di situ, ya. Karena emaknya kan ibunya pergi-pergi baik, jarang di rumah, ya. Ibu begitu datang ke situ nggak bisa tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu bukan masjid. Karena masjid itu wakaf dan dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu. Tadi siapa itu yang mau nanya? Itu Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya sholat duha. Saya ulangi ya. Nabi bilang apa Bu? Nabi bilang siapa yang masuk mana tadi? Masjid. Dengerin hadisnya ya. Dengerin hadisnya. Iza dakhala ahadukumul masjidah. Jika salah seorang dari kalian, apa suara gua kekencengan? Tapi baterainya habis ini. Boleh saya pakai. Ambil baterai kita dah. Ambil ganti baterai. Kita punya perasaan sama. Baterainya apa sih? Ada. Kalau ginian, kalau ini kan mereknya bukan. Merek ini alkalin tuh bagus buat apa? Buat kelangsungan mic. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang begini Bu. Ya, ini hadis diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjidah." Dengerin, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, falyarka rakaatain, hendaklah salat 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum ia duduk. Nabi enggak bilang tahiyatul masjid namanya. Nabi bilang salatlah 2 rakaat sebelum apa? Duduk. Jadi sebenarnya yang masuk ke masjid salat apa saja, yang penting 2 rakaat. Duha berarti duhanya sudah mewakili tahiyatul masjid. Qobliyah duhur berarti qobliyah duhurnya sudah termasuk tahiyatul masjid. Lain lagi kalau Ibu Erni udah sholat qobliyah di rumah. Mau sholat qobliyah di rumah, datang ke masjid belum qomat, kan gak ada sholat lagi. Qobliyah apa emang? Kan qobliyah udah, maka Bu Erni boleh masjid, ya, karena udah sholat qobliyah. Misalnya ibu sama suami datang ke masjid, kan banyak sekarang suami istri pada ke masjid nemenin lakinya, ya, nemenin lakinya, mungkin takut jatuh di jalan, takut hilang di jalan, ya,
atau apalah ya. Datang ibu kemana sama suami ke masjid, belum azan. Sholat apa? Nggak bisa. Sholat apa? Maka ibu sholat tahiyatul masjid. Qobliyah subuh kan belum azan, ya. Jadi tahiyatul masjid ini bisa berlaku kalau memang ada sholat-sholat yang belum pada waktunya. Saya contohin ya. Saya datang kemana tadi? Ke masjid, mau sholat subuh, gandengan tangan sama istri, misalnya, kan biar romantis. Terus begitu misalnya, belum ya, kasih ya. Belum azan. Berarti saya sholat apa? Tahajud udah, witir udah. Maka saya tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena nggak ada sholat yang bisa diwakilkan. Ya, kenapa? Karena belum azan. Lain lagi, saya datangnya udah azan. Berarti sholat apa? Qobliyah subuh. Ya, maka qobliyah subuh saya sudah termasuk masjid. Jadi ingat ya, Nabi bilang kalau iza dakhala ahadakumul masjidah, kalau orang masuk masjid maka falyarka' rak'atain, salatlah 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Jadi Nabi nggak bilang begini Bu Erni, tahiyatul masjid nggak. Yang penting 2 rakaat. Bisa duha, ya, bisa qobliyah, ya, atau ibu pengen sholat taubat. Kayaknya tadi nggak pantas saya deh begitu ya, merasa bersalah apa, ya udah salat tobatnya berarti termasuk tahiyatul masjid ya. Dah, ada lagi yang nanya ya. Kalau misalnya di rumah sudah sholat duha, terus di masjid, begitu masuk masjid sholat tahiyatul masjid, terus kita mau Ustaz belum datang nih, terus lanjut lagi dengan duha yang Boleh, nggak apa-apa ya. Duha itu Ahmad Malik itu 28 paling banyak. Kalau Abu Hanifah 12 paling banyak. Kalau pendapat yang lain tak terbatas. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, terserah. Jadi kalau maksimalnya Syafi'i, Ahmad, Malik radhiyallahu anhum, mereka sholatnya berapa maksimalnya? 8. Kalau Abu Hanifah radhiyallahu anhu berapa? 12. Kalau pendapat yang lain adalah tak terbatas. Ibu kalau lagi di Mekah Madinah datang Jumatan kan lama. Ibu datang Jumatan jam 9. Kalau datangnya jam 11, ya siap-siap di luar. Apalagi pas azan, siap-siap depan hotel. Ya. Nah, ibu kan sholat tuh 2 salam, 2 salam duha tadinya. Udah capek, khotib belum mulai-mulai. Iya, orang baru jam 10. Ya masih 2 jam lagi. Ya, keluar nggak dapat lagi tempat. Maka ibu ya udah duha aja terus, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Atau sholat sunnah mutlak. Atau sholat sunnah tadi mutlak. Ya 2 salam, 2 salam, terserah. Ya. Lanjut, ada lagi yang nanya? Ayo. Duh, ibu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya setelah kita sudah masuk masjid dan sudah tahiyatul masjid, lalu kita keluar dari masjid untuk ke toilet atau keperluan lain. Pada saat kita masuk lagi ke dalam masjid, apakah kita perlu untuk tahiyatul masjid? Nenek-nenek tapi pertanyaannya begini. Ya, Masya Allah ya. Ya dia kagak dengar dibilang nenek-nenek. Ya udah. Jadi ini pertanyaannya bagus. Ibu udah tahiyatul masjid tadi.
udah dengar kajian tiba-tiba mules atau batal pengen wudu lagi, ya maka habis wudu ibu datang lagi, silakan tahiyat masjid lagi. Tapi bisa juga sholat sunnah wudu. Sholat apa? Sunnah wudu 2 rakaat, ya, atau sholat duha kalau belum, ya, atau tadi tahiyatul masjid, boleh begitu, ya. Kecuali pengurus masjid, kasihan kali, ya, merebut masuk, ya, dia sholat mungkin memberatkan dia. Ada lagi? Sama-sama. Ya, masih ada waktunya, ya. Kita bahas poin D. Meluruskan shaf-shaf sholat. Ini paling susah buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu nih sholat bawa sejadah sendiri, tas gede-gede, ya, begitu sholat akhirnya tuh tas makan tempat, kemudian sajadahnya juga gede-gede, walhasil banyak orang shafnya kalau lagi sholat jamaah. Lanjut, Desi. Luruskan saf-saf sholat. Siapapun yang mencermati apa yang dilakukan Nabi SAW maupun para khalifah setelahnya yang memperhatikan urusan saf-saf dalam sholat dan memerintahkan untuk meluruskannya, serta begitu perhatiannya mereka dalam hal tersebut, lalu membandingkannya dengan perilaku para imam sholat yang dilihatnya saat ini, tentu dia akan menemukan begitu banyak perbedaan. Imam mah kalau zaman dulu Masya Allah, ya, sampai-sampai Bu, ini beli yang canggih dong, yang bisa ngikutin saya, gitu, ya. Apa namanya? Gimbalnya apa tuh, yang gitu, ya. Ya. Jadi bagaimana tadi gue ngomong, ya. Ya, zaman dulu ya sampai luar biasa, ya. Gak mau dimulai sholat kalau belum sampai tuh shaf ada yang wakilin di belakang. Siapa? Umar bin Khattab. Kan imam gak ngelihat yang bisa di belakang, betul gak? Ya, Umar yang rapi. Maka di pesantren dulu, di pesantrennya Ustadz Farid Nu'man di Riyadus Shalihin Banten, ya, itu saya lihat tuh kakak-kakak kelas dari tiap pojok itu apa, inspeksi apa, shaf, rapat, ya. Imam di depan cuma nyuruh doang kan, ya. Sekarang begitu, sampai imamnya aja Bu kagak ngelihat ke jamaah, luruskan shafnya, rapatkan. Luruskan shafnya, rapatkan, ya, harusnya kan Pak, rapat Pak, ya, maju. Taib istaw fa inna taswiyata sufu min tamamil shalah. Baru, ya, orang dulu perhatiannya mau sholat jamaah luar biasa, ya. Bahkan orang dulu menghindari 2 tiang kalau sholat, ya. Memang nggak darurat, jangan sholat di antara 2 tiang terputus. Kalau mau pakai kanan kirinya nggak usah dipakai. Jadi yang kanan kirinya nggak usah dipakai, belakangnya baru pakai, atau tengahnya. Jadi cukup satu saja. Karena apa? Keputus. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kami menghindari sholat di antara 2 tiang. Orang-orang sekarang kurang perhatian terhadap shaf. Sampai-sampai saya begitu sholat Bu, ya, saya tempelin kan kakinya, dia ngindar. Saya tempelin lagi, dia ngindar lagi. Ya, akhirnya saya begini kan Bu, ya. Terus kan pernah suatu ketika saya lagi sholat, kan tahu kan karpet zaman dulu tuh yang gambar sajadah, yang panjang sajadah begitu kan. Terus kan itu kan lebar Bu, iya kan. Saya tempelin. Kata bapak itu, satu kotak. Jadi masing-masing jatahnya 1 kotak gitu. Jangan ngikutin ke saya. Kan kalau mau rapat pasti beda kotak kan Bu. Berarti kan kudu setengah kan?
tak gitu loh. Malah pernah saya mau khotib, mau ceramah. Ya kan saya mah undercover orangnya. Ya, kagak kelihatan kayak ustadz kan gitu ya. Begitu kan saya sholat taraweh, ya Pak, saya deketin si bapak. Dia langsung, dia nggak mau. Ya saya iseng aja sekali lagi deketin. Oh itu dia ngomong gini, stop. Jangan di kaki saya, boleh tempelkan ke saya ini. Jadi dia nggak mau ditempelin kakinya. Habis sholat kan kepada Ustadz silakan maju. Dulu ya Ustadz. Yang dimarahin Ustadz. Kenceng bu, stop. Kira tukang parkir ngomong stop. Stop. Jangan tempel kaki saya. Akhirnya begitu dia lihat saya ceramah, dia habis ceramah saya tanya, kenapa tadi nggak mau ditempel? Jadi mungkin kalau ditempel geli itu ya Allah ya sekarang bahkan ada yang memang anti, nggak mau disentuh. Ya kadang-kadang ada juga yang berlebihan, itu sampai kukunya. Ya jangan atuh mikir ya dia ketojo sebelahnya kukunya panjang, jangan ya. Taib meluruskan shaf. Jadi ini kata penulis, Bu, ini yang nulis perempuan loh. Jarang ada penulis perempuan yang dipakai kitabnya. Tuh Haifa binti Abdullah Ar-Rasyid. Bukan bin kan? Binti. Makanya ya ini buku saya ambil ya karena yang ngarang perempuan ya, dan saya kagak gengsi ngajarnya, emang bagus kok ya. Dah, jadi zaman dulu sama zaman sekarang Masya Allah beda. Lanjut Des. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan oleh para imam itu, semoga Allah hidayah kepada kita dan mereka ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu saya ingin memaparkan beberapa hadis dan asar yang menerangkan hal itu secara jelas. Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam fatwanya, fatwa-fatwa penting berkaitan dengan persoalan meluruskan saf-saf sholat. Para imam sholat sekarang tidak melakukannya atau memerintahkan makmumnya untuk meluruskan saf-saf terlebih dahulu. Seandainya imam-imam itu melakukannya, niscaya para makmum akan melakukannya dan mengikuti mereka. Jadi yang salah siapa? Imamnya. Makmum kan nurut baik apa kata imam ya. Terus Sungguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus diikuti. Karena itulah para imam sholat diharuskan memperhatikan masalah meluruskan saf-saf dalam sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, ketika iqamah sholat dikumandangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kami, kemudian bersabda. nih Nabi kalau mau sholat mengarah setelah iqamah dikumandangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada para sahabatnya, kemudian bilang apa? Kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggung. Ini hanya untuk Nabi ngomong begini. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ya kan imam kagak bisa. Ya. Jadi ya Masya Allah ini Nabi ya. Jadi Nabi bisa melihat walaupun Nabi membelanggangi mereka. Ya, ini khusus buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imam cukup istow. Malah Bu ini, kalau sholat di Arab mah niatnya beda ya. Enggak, bukan usolli, istow. Yang itu niat. Itu bukan niat, bray. Itu apa? Luruskan shofnya. Ya. Terus ya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan sholat atau berjamaah. Berarti gimana? Lurusin pundak berarti gimana? Luruskan. Mana ada imam begitu sekarang? Ya imam kan sekarang cuma begitu doang. Tapi saya salut ada di Masjid As-Sof itu ya imam yang tegas banget. Pak, ini rapat Pak.
Ya, jarang. Kebanyakan ya udah nggak peduli lagi, dia mulai aja gitu lah. Padahal harusnya imam itu ya dia menertibkan dulu sampai Nabi merapihkan pundak. Ya merapihkan pundak kan bukan cuman rapihkan gitu, enggak, pasti pundaknya diiniin gitu loh. Ya, mungkin dipegang, ditepok, rapihkan. Terus Luruskanlah saf-saf kalian dan janganlah berbeda-beda, tidak lurus sehingga hati kalian menjadi berbeda-beda atau berpecah belah. dengerin, efek dari soft kagak mau nempel. Nih ya, dengerin ya. Efek Bu dari orang yang apa tadi? Softnya nggak mau rapet, bukan masalah softnya tidak sempurna saja, tapi hatinya bisa apa? Tuh apa tadi hatinya tadi? Hatinya mana sih tadi? Ya, oh beda ya, ya, ya. Ini kesalahan pada saya ya. Sampai Rasulullah SAW meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan salat berjamaah. Seraya berkata, kata Nabi, istau wala takhtalifu. Ini sering nih, saya sudah ngomong begini ya. Istau wala takhtalifu. Janganlah kalian berbeda sih. Fatakhtalifu qulubukum, maka hati kalian menjadi berpecah-pecah, berbeda pendapat, berbeda-beda. Bu, efeknya hati seseorang bisa. Gimana Islam mau bersatu? Soft aja kagak bisa rapet, berarti hatinya pecah dong. Kenapa ibu nggak bisa rapet? Bu, teteh jangan ngomong baik ya. Kenapa orang nggak bisa jadi beda pendapat, beda partai, beda dagangan, atau kenapa sih gitu? Nggak mau, atau ada kaya sama miskin, atau maaf jijik dengan saudaranya. Coba saya tanya, mana yang mayoritas? Beda partai. Menurut saya Bu, jijik sama saudaranya, risih sama saudara. Padahal ya dia saudara. Kalau mau ya dekat dong, rapat dong. Ya. Jadi kenapa dia nggak mau rapat? Ya karena bisa jadi dia beda pendapat, bisa jadi dia mungkin ya tahu mungkin nggak suka sama saudaranya, jijik sama saudaranya. Ya, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika orang softnya tidak rapat bukan masalah kesempurnaan sholat saja, tapi ditakutkan apa tadi? Hatinya berpecah belah. Bu, gampang banget kita tuh pecah belah, betul gak? Nih ibu-ibu apalagi lebih gampang lagi pecah belah ibu. Ibu-ibu mah kagak datang aja berapa kali udah dicap. Lu musuhan ya? Ya, Bu, ibu-ibu apa aja bikin organisasi gampang banget pecah. Beda pendapat seragam, beda pendapat anak-anak jalan-jalan kemana nih? Yang ono beda, gua kagak cocok sama dia, kenapa? Pecah belah. Nah maka yuk rapatkan barisanmu dalam sholat. Supaya apa? Hati nggak berpecah belah. Makanya saya lihat ya, maaf, kalau masjid-masjid yang diajarkan sunnah di situ, rapatnya luar biasa. Sampai mungkin kayak kita kalau lihat anak kecil baris, bagus, rapih, seneng kan? Ya, Masya Allah, lihat tentara rapih, bagus begitu, ya senang. Ini lebih penting, ini sholat. Ya, tapi banyak orang yang nggak perhatian sama masalah sholat. Makanya Bu dan ibu-ibu lebih susah lagi untuk rapat sholat. Ya kenapa? Ya tadi tasnya gede, sajadahnya gede, belum lagi yang bawa meja belajar. Ya,
belum lagi yang bawa bangku dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah lagi untuk tidak rapat. Ya, nah ini nih ya. Jadi nanti kalau sholat zuhur ibu atau habis kajian ada sholat, ya praktekan rapat. Enak sih kalau yang sama-sama ngaji ya. Iya enak kalau yang sama-sama ngaji mah. Rapat. Tadi baru ngaji loh. Ya gampang. Tapi kalau yang kagak ngaji itu dia. Maka ajak teman-temannya untuk menuntut ilmu. Ya siapa tahu dapat hidayah. Sehingga masjid-masjid itu bukan hanya ramai salat berjamaah, tapi ditegakkannya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Nih ibu, ini lafaznya nih, ibu sering dengar dari imam kan? Ya sekarang ibu lihat lafaznya. Ya, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ibu kan sering dengar. Ya, mungkin baru kali ini kita lihat lafaznya. Ya, yuk baca. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya. Kalau yang sering di Mekah ini nih Bu, istau. Yang pertama tadi apa? Istau wala fatakhtalifu qulubukum. Kemudian hadis yang nomor 4 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah itu artinya nomor 3, coba Desi belum tadi dibaca biar ibu tahu. Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Taib, yang keempat, aqimus shaffa fis shalah fa inna iqamatas shaff min husnis shalah. Ya. Luruskanlah saf dalam sholat, karena sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk kebaikan sholat. Tuh, ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Artinya, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa permusuhan di antara ngeri. Kalau orang yang ngaji, kalau yang kagak ngaji ya cuek baik dia. Maka alhamdulillah istiqomah ya taklimnya, walaupun ngantuk ya, walaupun ya banyak masalah di rumah, males datang aja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan Allah jawab doa-doanya. Ya, mudah-mudahan dapat doa dari para malaikat, karena menuntut ilmu itulah yang menyebabkan hilangnya perselisihan. Kenapa teman ibu nggak mau dirapatkan softnya? Karena nggak tahu ilmunya. Kuncinya kan itu. Kenapa dia nggak mau ya untuk rapetin? Karena belum datang ke kajian. Maka ibu-ibu, siapa yang bisa bawa orang ya ke kajian, ya, lalu maksudnya ibu orang itu dapat hidayah lewat ibu, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu apa? Kendaraan berharga orang Arab. Misalnya ibu-ibu bawa temennya, akhirnya dia dapat hidayah, itu lebih baik daripada onta merah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang mah harta berharga, red Ferrari kali. Ya, ini berapa orang nih yang gua bawa nih Pak Ustadz? Ya, makanya jangan sungkan-sungkan, sare. Ya, setiap ada undangan sare, jangan berhenti di situ. Ya, jangan sampai ibu cuman bangga saya doang yang datang, jangan. Orang lain juga butuh hidayah. Bayangin Bu, Masya Allah. Sekarang udah banyak yang taklim, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Ya. Lanjut, ya. Tadi kan kalau tadi berselisih ya. Kalau tadi orang bisa berselisih. Kalau ini enggak nih Bu, bisa terjadi apa Bu? Ya, bisa terjadi permusuhan. Ya. Lanjut, hadis yang panjang dari Nu'man. Lanjut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan saf-saf kami sampai menyerupai lurusnya anak panah, hingga beliau melihat bahwasanya kami sudah memahaminya. Setelah itu, pada suatu hari, beliau keluar
Lihat, Nabi mau mulai sholat, tiba-tiba ada yang gak lurus sampai Nabi menunda, lalu bilang apa? Terus, wahai hamba Allah, luruskanlah safmu, atau jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Masya Allah, ya, banyak nih. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, lanjut setelah itu. Dan dia berkata, setelah itu Rasulullah SAW menemui kami dan bersabda, tidakkah kalian akan lebih baik jika membuat saf seperti para malaikat membuat saf di hadapan Rabb-nya? Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di hadapan Rabb-nya? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan saling merapatkan safnya. Tuh, malaikat juga softnya seperti kita. Kita tuh nurutin malaikat yang softnya rapat di hadapan Allah. Bu, soft itu bukan hanya kesempurnaan, tapi menghindari dari permusuhan, dari perselisihan, dan kita yang merapatkan soft seperti malaikat merapatkan soft di hadapan Robnya. Maka sempurnakanlah soft pertama, ya, dan saling merapatkan softnya. Bahkan Bu, kalau apalagi kalau soft pertama, jangan soft pertama itu ibu kasih orang. Kadang-kadang kita kan buaya banget orangnya. Ibu di soft kedua misalnya. Kalau soft perempuan kan di belakang. Kalau nggak ada hijabnya. Tapi kalau ada hijabnya sama kayak laki-laki. Kan kita masih terus itu kosong. Silakan. Jangan ambil. Kenapa? Apalagi soft pertama. Innallaha malaikatahu yusholluna ala soffil muqaddam. Allah dan para malaikatnya bersolawat orang yang di soft pertama. Ya, dan soft pertama nurutin siapa tadi? Siapa tadi? Malaikat tadi, ya kan? Malaikat kan di soft berapa tadi? Pertama merapatkan softnya, luruskan. Maka meluruskan sop ini menyerupai malaikat. Meluruskan sop ini adalah bagian daripada sunnah. Tapi tadi banyak orang yang sudah tidak peduli. Afwan, kadang-kadang di masjid itu begini Bu. Pertama rapat, dua rapat, bagus, tiga belakang error. Udah pada pecah-pecah. Termasuk yang bawa anak. Kalau yang bawa anak kan bisa mutus soft. Maka bagus yang bawa anak tuh di pinggir. Ya, kalau ditaruh di sini, dia jalan-jalan kan, putus sopnya. Bagus di pinggir. Kenapa di pinggir? Supaya nggak mau sop. Lagian kalau dia berisik dikit kan, kencet ini tuh lah. Ya, kencet gitu loh. Ya, jadi masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersolawat kepada orang yang di sop apa tadi? Pertama. Dalam riwayat lain dua. Maka ibu-ibu kalau dapat sop orang, ibu lebih butuh pahala. Diapain tadi? Disolawatin ma Allah dan malaikat. Kalau Allah bersolawat berarti rahmatnya, pahalanya. Kalau malaikat bersolawat berarti mintain ampun. Ya, ini mangga. Silakan ibu maju. Silakan. Ibu lebih layak maju, ya. Apalagi Bu, kalau depannya kosong. Misalnya depannya batal, keluar. Jarang ada yang maju, betul nggak? Lihat nih, depan kosong. Kagak pada maju. Harusnya apa? Kita yang maju. Malah kalau bukan depan kita giniin tuh orang. Supaya apa? Maju. Malah saya suka giniin. Karena hak dia. Kagak ambil, gue yang ambil. Dan pahalanya besar. Allah menyambung orang yang menyambung shaf. Allah memutus orang yang memutus shaf. Nyambung apa? Rahmatnya. Bahkan termasuk pahala besar orang sampai-sampai Bu, walaupun lagi sholat, jangan bilang gerak 3 kali batal. Gerak itu dibolehkan selama disyariatkan.
Depan ada yang lewat, cegah tuh. Syariat. Orang kita megaruk aja, cuk. 3 kali kagak boleh. Gak ada gerak 3 kali batal. Gerak tuh dibolehkan selama dibutuhkan oleh syariat. Handphone nyala, matiin. Wah, handphone nyala kesel orang. Ya, tuh. Jadi sampai-sampai ibu sekalian memuliakan Allah, ya, soft ini benar-benar dijaga, karena soft dalam sholat menentukan hatimu berpecah atau tidak. Ya, mudah-mudahan ibu kita bisa ngamalin ya. Ya Allah, ya, apalagi taraweh nanti dah tuh. Taraweh biasa ibu-ibu dites dah tuh. Emang ngeselin banget kalau yang kagak ngaji mah. Kagak mau rapot ya, maunya nyari yang enak aja. Makanya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ya. Sampai-sampai Bu, saya punya teman saya ini tapi meninggal ditabrak di Mekah. Dia di Mekah kan mobil kenceng-kenceng ya, dia ketabrak. Saya punya teman, dia tuh kalau lagi sholat dia nggak dapat tempat Bu. Kan nggak boleh sholat sendirian di belakang shop, nggak boleh. Sholat sendirian di belakang shop tuh nggak boleh. Ya, harus ada temannya. Ya, kecuali memang benar-benar gak ada. Ya, akhirnya dia ngapain Bu? Dia dari pojok rapetin yang kosong-kosong, ngerti nggak? Ya, disuruh rapet. Pada geser semua, sehingga dia dapat. Coba kita begitu di sini. Saya pernah itu. Ya, saya kan agak slim gimana gitu ya. Begitu. Ini nih ada nih tempat nih dikit nih. Gua masuklah kalau dia geser dikit. Saya bisikin, Pak geser dikit. Diam Pak geser dikit. Dia, Pak geser dikit. Geser Bu akhirnya. Tapi sambil begini. Bahkan ada yang batalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kalau orang datang ke masjid, lunakan ini nih, apa nih? Pundaknya buat saudaramu, lunakan. Apa lunakan itu apa sih? Fleksibelin gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya harus geser-geser, ya, ini mau kagak kaku banget tuh sholat doa. Ya. Jadi kayak apa ya? Gitu loh. Makanya, ayo, bahkan imam juga kadang-kadang suka nggak mau Bu. Kenapa? Bapak Ibu mau kalau diurusin marah. Pak, sini Pak. Ya, sampai begitu. Ya, Masya Allah, memang ini sudah apa yang disabdakan oleh Rasulullah benar. Gara-gara sop hati kita kelihatan. Ya Allah, gara-gara sop doang. Ayo bersatu. Lawan Israel. Ya, nih, ya banyak cerita-cerita begitu tentang orang yang apa? Ya nggak mau menyempurnakan softnya. Lanjut. Dari Malik bin Abu Amir, dia pernah mendengar Utsman radhiyallahu anhu bersama berkata, luruskan dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian, karena di antara sempurnanya sholat adalah lurusnya saf. Malik bin Abu Amir melanjutkan, sungguh Utsman tidak akan bertakbiratul ihram hingga orang-orang yang ditugasi untuk meluruskan saf memberitahunya bahwa saf-saf sholat sudah lurus. Jadi ada delegasinya. Sudah rapat semua, saf. Sampai begitu. Enak banget kan kalau saya jadi imam ya. Bu Dedeh, ibu-ibu sudah siap? Bu Erni yang tengah udah siap? Wah, siap tat, baru mulai. Masya Allah, ada delegasinya. Ya, ada yang laporan. Sama siapa nih? Sama siapa ini? Utsman, ya, Utsman radhiyallahu an. Sudah rapat, maka dia baru mulai sholat. Sampai segitunya ada yang laporan. Boro-boro sekarang ada yang laporan. Ya, terus. Dari Abu Utsman an-Nahdi dia berkata, aku termasuk orang yang ditugasi Umar bin Al-Khattab
Tuh, ini delegasi. Berarti ada Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Utsaimin dalam fatwanya berkata, inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang khulafa ar-rasyidin, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. yakni mereka tidak bertakbiratul ihram untuk memulai sholat hingga saf-safnya lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Lanjut. sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Quran Al-Mumtahanah. Bila hal ini telah dilalaikan oleh sebagian imam masjid, maka sesungguhnya sunnah itu lebih berhak untuk diikuti. Al-Bukhari membuat judul bab pada hadisnya, bab dosa bagi orang yang tidak meluruskan safnya. Tuh Bu, Imam Bukhari, dosa bagi orang yang tidak meluruskan shaf. Berarti dosa orang yang tidak meluruskan shaf. Tapi tugas kita ya cuma berusaha. Ibu tempel kanan kagak bisa, dia geser. Ya ibu tempel lagi, dia geser lagi, ya sudah. Jangan ibu cari perkara akhirnya. Ya akhirnya ya tugas kita kan cuma berusaha. Ya mudah-mudahan. Makanya enak kalau satu pengajian sholat itu enak. Kenapa? Ya rapet pasti softnya. Ya. Terus menyebutkan sanadnya, yaitu dari Bashir bin Yasar al-Ansari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia datang ke Madinah, lalu ada yang mengatakan kepadanya, engkau tidak pernah mengingkari perbuatan kami sejak masa Rasulullah SAW. Anas berkata, aku tidak mengingkari satu pun perbuatan kecuali bila kalian tidak meluruskan saf-saf ketika mengerjakan sholat. baik. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, luruskan saf-saf kalian karena sesungguhnya kalian dari belakang punggungku. Anas berkata, dan salah satu dari kami menempelkan pundaknya ke pundak orang di sebelahnya, juga menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang di sebelahnya. Jadi nempelin begini bukan crowded, bukan jadi sesak. Jadi nempelin di sini Bu, tetap ada jarak. Kita mah ya, coba Ri sendiri. Ya, yang bagus nih model nih. Lu kagak jadi foto model, jadi model sholat nih sini. Jadi sholat jenazah nih. Bagusnya apa? Nih, mata kaki dengan mata kaki. Ada yang begini zaman sekarang? Jam kelingking sama kelingkingnya susah. Harusnya apa tadi? Tuh, nih ini nih, tuh lihat. Ini mata kaki sampai gini. Ini juga kena. Tapi bukan berarti enggak, tetap Allahu Akbar. Coba lu gitu. Ini kan ada spare-nya kan. Ya, jadi begini yang benar. Asik. Ya, tapi ya tadi kelingking kena aja udah bagus banget. Makanya sholat tuh bukan begini Bu, bukan begini nih kakinya, tapi kan lurus ke depan kakinya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita penghidup sunnah ya. Ya Allah ya, dipraktekkan dengan yang udah ngaji nih, ingetin mukanya. Ya, berarti kalau dia masih begitu, lu kan ngaji lu kemarin gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya Allah mudahkan. Amin. Ada yang nanya? Salam. Taib, ada beberapa pendapat kalau kita sholat sendirian. Yang pertama, kita menarik orang yang di depannya. Ini mazhab, saya lupa mazhab siapa. Tapi ini akan membuat yang di depan jadi bolong dan akan mengganggu orang yang ditarik. Ya, yang kedua, ya,
Bukan narik, tapi minta izin. Mundur kayak ke belakang, cin, mundur belakang dikit. Ya. Dan ini juga belum tentu orang mau, tapi akan jadi kosong juga tuh. Maka dibolehkan menurut Syekh Al-Albani. Jadi kalau ibu udah nyari kagak ada yang kosong, bener-bener. Lain lagi kalau ada celah, ibu bisa masuk atau ibu minta orang geser dikit. Agak geser sedikit Pak, Bu, geser sedikit tolong, sedikit. Ya tinggal yang tadi, mau nggak dia digeser-geser dikit itu tadi. Jadi kalau ada celah ibu bisa masuk, ibu masuk. Jangan salat di belakang. Atau ibu yakin akan ada yang datang. Ibu akan ada yang datang sebelum imam bangkit dari ruku. Maka itu bisa. Ya, makanya dibolehkan kata Syekh Albani, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya sop di belakang kalau memang nggak bisa ada celah. Maaf ya, biasanya jarang, selalu ada aja yang nemenin, selalu ada biasanya. Saya juga kadang-kadang ya kagak, oh ada yang lagi apa, yang lagi ini ya, lagi wudu gitu ya. Cuman ada pendapat memang kalau sendirian dia sampai belum masuk, ruku udah selesai, ya maka ibu nggak bisa karena dia belum datang tuh. Ya makanya kalau memang jadi ulama ada yang membolehkan selama emang tadi apa tadi udah penuh banget, ya makanya coba dulu cari ujung ke ujung nggak ada, geser, apalagi ada temennya, wah di pojok dia noh. Siapa teman ibu yang dekat? Siapa teman ibu? Teman ibu siapa yang dekat? Ibu temannya siapa? Misalnya sih siapa? Ina. Nah, geser dikit. Buat sendirian. Kan enak kalau teman mah ya. Ya, malah ibu bisa gituin geser tuh ya. Tapi kalau orang lain kan nggak bisa. Karena ini kayak tadi, kenapa masalah sop masuk ke buku ini? Karena memang ini suatu sunnah amalkan dan tidak dipedulikan. Karena orang semua masuk masjid itu kayak tegang gitu loh, kayak nggak boleh gerak-gerak gitu loh. Lanjut, siapa lagi tadi belakang? Waalaikumsalam. Pertama, kalau sholat itu ada yang pakai bangku, tapi kan jadi nggak bisa juga gerakan. Taib, saya ntar satu dulu, saya suka lupa. Kita contoh bangkunya. Ini perhatikan yang pakai bangku sholat nih. Kalau orang sholat pakai bangku, ada yang dari awal duduk, ada yang dari awal dia duduk dan berdiri lalu duduk. Ini dibedain. Ente sholat begitu, oke, dapat. Kalau jadi misalnya sholatnya apa tadi? Mau pakai bangku. Tapi saya pakai bangkunya nanti pas ruku doang, ama pas sujud doang, maka saya harus rapat sama. Ya, sama nih, sama nggak? Nanti begitu ruku, beruku. Paham? Jadi siapa yang memulai? Ya. Ntar dulu, ya, depan ibu-ibu, nenek-nenek begini nggak usah kaget, ya, kaget, ya. Jadi, ya, kalau misalnya, jadi kalau dari awal saya berdiri, tapi nanti pas ruku saya duduk, sama bangkunya dengan kaki sebelahnya, dan ini jarang ada orang begitu. Selalu dia begini, apa? Selalu dia begini kan, betul? Salah nih. Lain lah, jadi harus sejajar karena dia berdiri dari awal. Tapi lain lagi, kalau saya dari awal duduk, maka pantat saya yang sejajar sama kakinya. Tuh, gitu. Ya, pantat saya sejajar sama kaki ini. Ya, kan susah. Ya. Jadi ya ini kalau orang dari awal apa tadi?
Duduk, begini dia, sejajar pantatnya sama sebelahnya. Tapi kalau dari awal berdiri dia begini. Makanya di Masjid As-Saff lihat ada bapak-bapak yang begini, diri. Begitu nanti ruku, dia akan begini. Ya, atau dia ruku biasa, begitu sujud yang nggak bisa dia baru dia begini. Paham? Nah, kasih deh. Kan udah begitu aturannya. Ya jangan diituin, makanya yang belakang tahu diri. Kan makanya kalau sekarang ini ganggu yang mana yang belakang coba? Belakang aku kemana? Nyeret-nyeret gimana? Enggak kan? Coba Bu lihat Bu, perhatikan. Ibu misalnya saya begini, ganggu yang mana? Enggak ada kan ganggu? Ya. Terus kalau saya begini ganggu di situ? Ganggu kalau saya terbalik gitu loh. Enggak. Ya, dah. Lanjut, kedua. Kalau misalnya yang pengasalnya batal, itu yang merapat ke sini yang sebelah mana ya Ustaz? Sebelah mana aja yang pengen nyari keutamaan. Ya. Jadi kalau ibu pengen nyari keutamaan, cepat bergerak. Karena tadi Allah menyambung orang yang menyambung soft. Allah memutus orang yang memutus soft. Ya. Lo bilangin besok beli yang net gitu. Ya. Ya, kan kasihan nih udah ini. Ya, modalin. Ya, biar ya karena saya kan harus praktek, enak biar ibu jelas gitu. Masa praktek di sini kan gak enak, ya. Biar keren, Sadira. Ya, kan ada lagunya. Sadira di sini, ya. Maksudnya sendiri di sini, ya. Ada lagi yang nanya? Ya Bunda silakan. Kagak kedengeran, bilangi yang kencang. Kan kita ikut sholat jamaah laki-laki, kita bisa perempuan, pembatasnya itu kan sendirian. Terus waktu itu kita sendirian gitu, jadi posisi kita pasti di belakang imam ya. Maksudnya bisa perempuan. Nah terus ada satu datang pas kita lagi sholat, ada satu datang ibu-ibu. Jadi kita sendirian di sholat di depan perempuan datang. Terus ada satu ibu-ibu datang, dia sholat tapi posisinya. Kita tuh mengingatkan dia, kita biar bisa tetap aja di situ supaya orang. Ya kan kalau ya makanya harusnya ibu waktu itu begini. Waktu dia begitu tuh gini ibu panggil situ. Supaya dia nyamperin. Bergerak begitu penting Bu. Supaya sempurna sholatnya. Saya kalau lagi sholat terus pada berisik tuh anak-anak saya kan masbuk misalnya. Di belakang pada berisik saya gini. Kenapa? Karena begitu dia akan tahu, wah dia enggak. Ya, itu misalnya ibu-ibu lagi sholat, ya maka kasus begini banyak. Jadi kasusnya pasti beda-beda gitu. Nah sekarang tinggal kita begitu sholat sendirian, ada orang malah jauh, kita usahakan begini. Kan nggak mungkin kita begini. Ya begini gitu. Ya. Ya udah kita cuma usaha doang, masa kita keplak ini ya. Ya kalau kita gini-gini nggak mau juga ya udah kita cuma berusaha, kan nggak mungkin kita lempar gitu ya kita cuma berusaha. Makanya ibu-ibu kan jarang softnya, maka ibu-ibu mendingan di rumah ya. Lanjut ibu silakan. Nah udah dia kasihan ibu mau nanya mulu dari dulu juga ya, dia aktif banget ntar habis ini terakhir ya. Ustaz, kalau kita sholat dulu, pandangan mata kita pada saat sujud itu kemana ya? Ibu mau kemana emang? Ke tempat sujud atau kemana? Ya sekarang kalau misalnya ibu kan nih lihat mata kalau lagi berdiri kemana? Sujud. Kalau lagi ruku kemana? Salah, kalau lagi ruku ke tempat pas sejajar tuh. Kalau ibu ini kan sini nih. Pas lagi sujud berarti kemana Bu? Saya bingung kalau kemana-mana Bu.
Enggak. Kalau misalnya sujud, ibu matanya emang bisa kemana? Hah? Sujudnya lagi duduk maksudnya ya? Oh, masuknya ibu sujud tapi duduk gitu ya? Mendingan gini, tuh. Kayak orang ruku, ya. Kalau ibu begini kan, ya capek. Dan lagian jadi nggak apa? Jadi nggak ini ya. Mendingan ke mana tadi? Kesejajar dengan matanya begitu tuh. Itu aja. Tuh kasih dia mau nanya mulu deh, itu kasih rada dah. Kalau bikin syam itu saya perempuan misalnya sepanjang ini, kadang ada yang berdiri di sebelah kiri, ada yang berdiri di sebelah kanan. Nah itu sebenarnya ada aturannya nggak sih, yang kanan merata ke kiri atau? Sebenarnya yang utama sebelah kanan. Jadi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan yaminis sufuf. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sebelah kanan. Jadi yang utama begini Bu, ini kan imam ya. Nah ini ke kanan lebih utama. Akan tetapi ada yang berpendapat yang lebih utama lagi dekat dengan imam. Maksudnya apa? Ini kan udah segini nih, ke sini. Ya, jadi pendapat yang pertama termasuk Syekh bin Baz ke kanan lebih utama. Ya, jadi dari sini ke kanan. Tapi bukan dari sono ke sini ya. Ya kasihan imam di sini, ibu di sono kan gitu, enggak. Jadi dari sini, dari belakang imam ke kanan. Atau yang lebih dekat dengan siapa tadi? Imam. Berarti udah segitu, tambahin ke sebelah kiri, biar lebih dekat dengan imam. Ada lagi? Tuh kasih ibu lagi itu tuh tadi terakhir ya. Sama, ya udah. Ya. Udah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Ya Bu, maafin kalau ada salah-salah ya. Semuanya untuk kebaikan ibu. Kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.